Halo siswa kelas 10, selamat datang di pembelajaran fisika. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang gerak lurus. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian gerak dan jenis-jenisnya. Kali ini kita akan masuk pada materi tentang jarak dan perpindahan. Kita akan membahas perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda dalam waktu tertentu. Sementara perpindahan adalah jarak terpendek dari posisi awal ke posisi akhir. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat animasi berikut ini. Sebuah benda akan berpindah dari titik A ke titik B melewati suatu lintasan. Seperti animasi berikut. Nah, yang dimaksud dengan jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda. Kalau di gambar diberikan tanda garis berwarna biru. Sementara untuk perpindahannya adalah hanya dilihat dari posisi awal ke posisi akhir. Dalam animasi diberi simbol anak panah berwarna merah. Inilah perbedaan dari jarak dan perpindahan, di mana jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Sementara kalau perpindahan hanya jarak terpendek dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh kasus yang lain berikut ini. Yaitu misalnya ada sebuah mobil akan berjalan ke kanan ke posisi B, kemudian kembali lagi ke posisi C. Dapat digambarkan arah dari gerakan dari mobil tersebut, yaitu mulai dari titik A ke titik B, kemudian kembali lagi ke titik C. Nah, yang dimaksud dengan jarak pada kasus ini adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh mobil, yaitu dari A ke B ke C. Dan untuk mendapatkan nilainya, kita bisa menjumlahkan jarak AB tambah BC. Nah, jarak adalah termasuk besaran skalar. Artinya hanya memiliki nilai saja atau besar saja, tidak memiliki arah atau tidak memperhatikan arah. Nah, sementara untuk perpindahan ternyata hanya kita lihat posisi awal dengan posisi akhirnya. Posisi awalnya adalah di titik A, posisi akhir dari mobil adalah di titik C. Sehingga perpindahannya hanya dari A ke C. Perpindahan termasuk besaran vektor. Artinya perpindahan ini memiliki besar atau nilai dan juga arah. Arah dari besaran perpindahan ini bisa kita lihat dengan ditunjukkan oleh anak panah. Jadi arah anak panahnya itu yang disebut dengan arah perpindahannya. Nah, kalau misalnya kita sudah mengetahui panjang lintasan dari A ke B adalah 3 km, kemudian ternyata dari B ke C adalah 1,5 km, maka kita bisa mendapatkan nilai jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut, yaitu kita hanya tinggal menjumlahkan 3 km tambah 1 km, sehingga jarak yang ditempuh oleh mobil adalah 4,5 km. Sementara untuk perpindahannya, karena hanya dari titik A ke titik C, berarti kita bisa mendapati besar perpindahannya dengan cara panjang AB dikurangi dengan BC. Karena kita hanya mencari jarak dari kita hanya mencari panjang AC. Panjang AC kita bisa dapati dengan cara panjang BC dikurangi panjang AC dikurangi panjang BC.
sehingga didapati 3 km dikurangi 1,5 km, didapati besar perpindahannya adalah 1,5 km ke arah kanan. Karena dia ada vektor, maka ada arahnya adalah ke kanan. Jadi besar perpindahannya adalah 1,5 km ke kanan. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara jarak dan perpindahan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Untuk kecepatan memiliki pengertian besar perpindahan tiap satuan waktu. Jadi kecepatan adalah besar perpindahan tiap satuan waktu. Sementara untuk kelajuan, besar jarak tiap satuan waktu. Nah, yang membedakan antara kecepatan dan kelajuan adalah kalau kecepatan berhubungan dengan perpindahan, sementara untuk kelajuan berhubungan dengan jarak. Makanya untuk kecepatan rumusnya adalah V sama dengan delta X per delta T, di mana delta X itu adalah X2 kurang X1 per T2 kurang T1, di mana V itu adalah kecepatan, satuannya meter per second, delta X itu adalah perpindahan, satuannya meter, X2 itu posisi akhir, X1 posisi awal, T2 posisi waktu saat di X2, T1 adalah waktu saat di X1. Jadi untuk kecepatan ini dalam rumusnya kita menggunakan besar perpindahan. Sementara untuk kelajuan rumusnya adalah V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kelajuan, satuannya meter per second, S itu adalah jarak, satuannya meter, T itu adalah waktu, satuannya second. Nah, untuk kelajuan ini dalam rumusnya kita menggunakan besaran jarak. Jadi yang membedakan antara kecepatan dan kelajuan adalah kalau kecepatan dalam rumusnya, dalam pengertiannya menggunakan besaran perpindahan. Sementara untuk kelajuan menggunakan besaran jarak. Nah, untuk kecepatan ini ada termasuk besaran vektor. Artinya kecepatan ini memiliki arah dan besar. Tidak hanya memiliki besar atau nilai, tapi juga mempunyai arah. Sementara untuk kelajuan termasuk besaran skalar. Artinya kelajuan ini tidak memiliki arah, hanya memiliki besar atau nilai saja. Selanjutnya mari kita mempelajari contoh soal yang pertama untuk lebih mempelajari perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Misalnya ada sebuah mobil yang bergerak dari titik pertama sampai ke titik kedua ke arah timur dengan panjang lintasan 8 meter. Kemudian mobil tersebut berubah arah ke arah selatan sampai pada posisi yang ketiga atau posisi akhir dengan panjang lintasan 6 meter dan ditempuh dalam waktu 10 menit. Nah, untuk mendapatkan nilai kecepatan dan kelajuan, kita perlu mencari terlebih dahulu nilai jaraknya. Dan untuk nilai jaraknya, kita tinggal menambahkan semua lintasan yang dilalui oleh mobil, yaitu lintasan pertama 8 meter dan lintasan kedua 6 meter. Jika kita tambahkan, kita mendapatkan nilai dari jarak adalah 14 meter. Sementara untuk nilai dari perpindahan itu kita bisa cari dengan menggunakan nilai Pythagoras, rumus Pythagoras, karena kalau mau dilihat ternyata lintasan yang dilalui oleh mobil itu berbentuk segitiga siku-siku, sehingga kita bisa mendapatkan nilai perpindahannya dengan mencari
nilai sisi miring dari siku-siku tersebut, segitiga siku-siku tersebut, sehingga didapatilah perpindahannya, yaitu akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar 64 meter tambah 36 meter. Didapatilah nilai perpindahannya adalah 10 meter ke arah tenggara. Karena perpindahan adalah besaran vektor, sehingga perlu mencantumkan arahnya kemana. Setelah kita mendapatkan nilai dari jarak dan perpindahan, kita bisa mendapatkan nilai kecepatan dan kelajuannya dengan cara langsung saja memasukkan nilai dari perpindahan untuk mencari nilai kecepatan. Masukkan nilai perpindahannya, yaitu delta x, dan nilai t-nya atau waktunya yaitu 10 menit. Kita rubah ke second menjadi 600 second, sehingga 10 meter per 600 second sama dengan 0,016 meter per second ke arah tenggara. Itu kecepatannya. Selanjutnya untuk kelajuannya kita menggunakan rumus V sama S per T. S itu adalah jaraknya adalah 14 meter, sementara untuk waktunya adalah 600 second, sehingga kita bisa mendapati nilai dari kelajuannya adalah 0,023 meter per second. Selanjutnya mari kita lihat contoh soal yang kedua, di mana sebuah mobil bergerak dari kota A ke kota B. Jika mobil A dan kota B itu ditarik garis lurus, garis itu sepanjang 72 km. Namun kenyataannya setelah menempuh jalur lain, ternyata mobil tersebut menempuh 96 km. Jika waktu yang dibutuhkan selama perjalanan adalah 1,5 jam, tentukanlah kelajuan dan kecepatan mobil tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita menganalisis soal tersebut, di mana kita bisa menuliskan yang diketahui di dalam soal tersebut. Ternyata yang diketahui dalam soal tersebut adalah perpindahannya sama dengan 72 km. Jarak sama dengan 96 km. Dan waktunya atau delta T-nya adalah 1,5 jam. Yang ditanya adalah kecepatan dan kelajuan. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan, untuk kelajuan kita bisa menggunakan rumus jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya sudah ada, 96 km dibagi dengan waktu 1,5 jam, sehingga kita boleh dapatkan kelajuannya yaitu 64 km per jam. Tapi untuk kelajuannya satuannya adalah meter per second, sehingga kita perlu merubah 64 km per jam ini menjadi meter per second dengan cara 64 km ini dijadikan meter, sehingga didapati 64.000 meter. Sementara untuk jam ini, 1 jam sama dengan 3.600 second, sehingga kita ganti yang 1 jam ini dengan 3.600 second, dan kita bisa langsung membagi antara 64.000 dibagi dengan 3.600, sehingga didapati kelajuannya adalah 17,7 meter per second. Nah, untuk kecepatannya kita menggunakan rumus perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya adalah 72 km, sementara yang waktunya adalah 1,5 jam. Kita langsung bagikan 72 dibagi dengan 1,5 dapat 48 km per jam. Kita rubah km per jam ini menjadi meter per second, sehingga didapati 48.000 meter dibagi dengan 3.600 second. Didapatilah kecepatannya adalah 13,3 meter per second. Demikianlah seluruh materi untuk hari ini tentang perbedaan jarak dan perpindahan, dan juga perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Selanjutnya mari kita mempelajari tentang gerak lurus beraturan atau biasa disingkat dengan GLB. Gerak lurus beraturan adalah suatu gerak
benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau tidak ada percepatan. Jadi misalnya ada sebuah benda yang bergerak lurus dan ternyata kecepatannya tidak berubah atau kecepatannya tetap. Grafiknya bisa kita lihat sebagai berikut. Untuk grafik jarak terhadap waktu, kita lihat grafiknya semakin lama semakin naik atau linear. Jadi semakin lama jaraknya semakin besar. Kemudian untuk kecepatan terhadap waktu, kita lihat grafiknya, ternyata grafiknya konstan atau artinya tidak ada perubahan kecepatan atau kecepatannya tetap. Kalau misalnya kecepatannya 10 meter per second, berarti setiap waktu kecepatannya adalah 10 meter per second, seperti itu. Kemudian percepatannya tidak ada percepatan atau percepatannya 0, tidak ada perubahan kecepatan. Untuk persamaan dari gerak lurus beraturan, kita pakai rumus V sama dengan S per T atau S sama dengan V kali T, di mana V itu adalah kelajuan atau kecepatan, S itu adalah jarak, T itu adalah waktu. Kelajuan dan kecepatan bisa mempunyai nilai yang sama jika gerak yang dilakukan adalah gerak lurus dan hanya berpindah dari posisi pertama ke posisi kedua. Hanya ada dua posisi, sehingga kecepatan dan kelajuannya mempunyai nilai yang sama. Selanjutnya mari perhatikan contoh ketiga, di mana ada dua mobil A dan mobil B terpisah sejauh 450 meter, bergerak saling mendekati, masing-masing dengan kecepatan 10 meter per second dan 20 meter per second. Jika kedua mobil berangkat bersamaan, maka tentukanlah waktu dan tempat kedua mobil tersebut bertemu. Mari kita analisis terlebih dahulu soal ini dengan menuliskan apa yang diketahui. Yang diketahui di soal adalah VA-nya atau kecepatan mobil A 10 meter per second, kecepatan mobil B atau VB 20 meter per second. Jarak antara kedua mobil tersebut adalah 450 meter. Kemudian yang ditanya adalah waktu saat berpapasan dan jarak saat mereka berpapasan. Penyelesaiannya, mari kita menggambarkan diagramnya. Misalnya sebuah mobil A dengan kecepatan 10 meter per second melaju ke arah ke kanan, kemudian mobil B dengan kecepatan 20 meter per second ke arah kiri. Jarak kedua mobil tersebut adalah 450 meter. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita misalkan kedua mobil tersebut akan bertemu pada satu titik. Misalnya titik yang saya beri warna kuning. Otomatis jarak kedua mobil ini dibagi dua menjadi SA dan SB. Kita bisa lihat bahwa SA tambah SB nilainya adalah 450 meter. Jadi SA tambah SB sama dengan 450 meter. Nah, kita tahu rumus dari jarak adalah V kali T. Sehingga kita bisa gantikan nilai dari AS dengan rumus VA kali TA. Sehingga didapati VA kali TA tambah VB kali TB sama dengan 400 meter. Nah, VA nilainya sudah ada, VB-nya ada nilainya 10 meter per second dan 20 meter per second. Nah, karena mereka dalam kasus ini mereka berangkat bersamaan atau mereka start di waktu yang bersamaan, berarti kita bisa menuliskan TA itu nilainya sama dengan TB, sehingga boleh kita ganti TA dan TB itu dengan nilai T, sehingga didapati 10 meter per second T
tambah 20 meter per second kali T sama dengan 450 meter. Sehingga didapati 30 meter per second kali T sama dengan 450 meter, dan didapati T-nya sama dengan 450 per 30 meter per second. Waktu mereka berpapasan adalah 15 second. Jadi pada waktu 15 second mereka berpapasan. Selanjutnya kita akan mencari jarak ketika mereka berpapasan. Kita bisa gunakan rumus SA untuk mendapatkan jarak mobil A ke tempat mereka berpapasan. Jadi SA sama dengan VA kali TA. SA sama dengan VA ada 10 meter per second kali TA. TA sudah didapati 15 second. Jadi TA sama dengan TB sama dengan 15 second. Jadi 10 meter per second kali 15 second, didapatilah SA-nya adalah 150 meter. Artinya jarak mobil di posisi pertama sampai ke titik tempat berpapasan adalah 150 meter. Selanjutnya kita cari juga nilai dari jarak B, SB, dengan menggunakan rumus VB kali TB. VB ada nilainya yaitu 20 meter per second, TB nilainya 15 second, sehingga didapati SB sama dengan 300 meter. Selanjutnya mari kita lihat contoh soal nomor 3, di mana ada dua mobil, yaitu mobil A dan mobil B, bergerak dari tempat yang sama dengan kecepatan 10 meter per second dan 20 meter per second. Jika mobil B berangkat 5 detik setelah mobil A, maka tentukanlah waktu dan tempat mobil B dapat menyusul mobil A. Jadi untuk soal ini berbeda dengan soal yang contoh soal yang pertama. Kalau contoh soal yang pertama itu mobil A dan mobil A itu akan saling bertemu, berpapasan. Tapi untuk yang contoh soal yang ketiga, mobil B akan menyusul mobil A. Kita analisis terlebih dahulu. Yang diketahui dalam contoh soal ini adalah kecepatan mobil A 10 meter per second, kecepatan mobil B 20 meter per second. Waktu ketika mobil A berangkat setelah mobil B adalah 5 second. Yang ditanya adalah waktu ketika mobil B menyusul dan jarak ketika mereka akan saling bertemu. Penyelesaiannya adalah kita gambarkan diagramnya. Misalnya ada mobil A dengan kecepatan 10 meter per second dengan waktu TA sama dengan TB tambah 5 second. Ini kenapa TA sama dengan TB tambah 5 second? Karena mobil A lebih dahulu berangkat dengan selisih waktu 5 second terhadap mobil B. Nah, untuk VB sama dengan untuk mobil B dengan kecepatan VB sama dengan 20 meter per second. Misalkan mereka akan bertemu di suatu titik, artinya mobil B akan menyusul mobil A di suatu titik. Dan bisa kita didapati bahwa jarak antara jarak yang ditempuh oleh mobil A dan mobil B itu adalah sama. Jadi SA tambah SA sama dengan SB. Dengan demikian kita bisa menentukan waktu yang diperlukan. Kita menggunakan persamaan ini yaitu SA sama dengan SB. Kita bisa ganti SA nya dengan VA tambah VA kali TA, SB sama dengan VB kali TB. Kita masukkan nilainya yang sudah ada. VA sudah ada 10 meter per second. Kemudian TA nya adalah TB tambah 5. Jadi kita ganti TA dengan TB tambah 5. Kemudian kita ganti juga VB dengan nilainya yang ada di soal, yaitu 20 meter per second, kemudian kali TB. Nah, selanjutnya kita selesaikan. Jadi nanti didapati 10 TB tambah 50. Jadi dikali ke dalam 10 TB tambah 50 sampai dengan 20 TB.
dapati 50 sama dengan 20 TB dikurangi 10 TB, 50 sama dengan 10 TB, dan akhirnya kita dapati nilai dari waktu dari mobil B adalah 5 second. Artinya pada waktu 5 second ke depan mobil B akan menyusul mobil A. Jadi mereka akan bertemu di waktu 5 second. Nah, kita juga bisa dapati nilai dari TA atau waktu yang diperlukan oleh mobil A, yaitu dengan cara pakai persamaan yang di atas yang tadi, TA sama dengan TB tambah 5. Masukkan nilai dari TB sehingga kita dapati TA nya adalah 10 second. Jadi mobil A dan mobil B berdasarkan mobil A dan mobil B akan bertemu pada detik ke-10 jika berdasarkan mobil A. Kalau berdasarkan mobil B berarti 5 second. Kemudian selanjutnya kita bisa juga dapat selanjutnya kita akan mencari SA. SA kita menggunakan rumus SA, rumus jarak, yaitu VA kali TA. Kita masukkan yang nilai VA dan nilai TA. TA sudah ada sehingga didapati nilai SA nya adalah 100 meter. Kemudian SP nya juga boleh kita dapati dan nilainya ternyata sama, yaitu 100 meter. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian.